Setelah koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dan disusul PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024, publik kini menunggu deklarasi resmi koalisi partai dan pencapresan Prabowo Subianto. Meski pada tahap awal Partai Gerindra sudah menggandeng mitra koalisinya dengan PKB, tapi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini hingga kini belum secara resmi mendeklarasikan pasangan capres dan juga cawapres yang akan diusung. Wacana tentang koalisi besar yang sempat mengemuka juga sempat membuat tanda tanya bagi arah pematapan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dengan waktu yang terus bergerak dan ruang politik koalisi partai tersisa yang semakin menyempit, kemana arah politik Prabowo di tahun 2024? Ya, dan untuk membahasnya kami sudah menghadirkan dua narasumber di studio Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat siang Pak Riza, sehat ya? Siang. Dan kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat ya Mas Adi ya? Sehat Tiara. Alhamdulillah. Pak Riza, saya mungkin ke Anda terlebih dahulu, ini mumpung masih suasana Lebaran, saya ingin mengkonfirmasi kembali. Pada saat Lebaran, ini Pak Prabowo sempat berkunjung begitu ya, bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Kemudian di sana apakah betul ini sempat ditawari menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Pak Riza? Oke, terima kasih Mbak Tiara. Yang pertama saya koreksi dulu, saya sekarang bukan Ketua DPP Partai Gerindra, tapi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Ya, tugasnya bagaimana Gerindra bisa dan Pak Prabowo menang di Jakarta dan tentu Indonesia. Ada tugas khusus, selain juga koordinator relawan pemenangan Prabowo Presiden. Oke, yang kedua tadi seperti yang kita ketahui bahwa alhamdulillah Pak Prabowo satu-satunya menteri yang diterima oleh Pak Jokowi berlebaran ke rumah kediaman Pak Jokowi di Solo. Alhamdulillah lebih dari 1,5 jam perbicaraan yang sangat hangat. Ya, bicara silaturahmi, tentu juga ada pembahasan khusus ya tentang politik, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini. Prinsipnya alhamdulillah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Presiden Pak Jokowi semakin hangat, semakin baik, dan Pak Prabowo pulang dengan senyum lebaran yang luar biasa. Juga akhirnya keliling kota Solo bersama dengan Mas Gibran, ketemu juga Habib Syekh gitu. Banyak sekali yang dibicarakan. Prinsipnya kami optimis bahwa dukungan Pak Jokowi semakin baik kepada Pak Prabowo. Insya Allah nanti Pak Prabowo akan dapat melanjutkan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo punya komitmen yang kuat, yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Karena memang sudah waktunya saya kira Pak Prabowo memimpin bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat besar menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah menyampaikan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, tapi juga masalah masalah dunia, masalah global, masalah perang. Umpamanya kita tahu siapa yang sangka dulu akan ada perang, Ukraina dan Rusia. Mohon maaf, tidak mustahil Tiongkok dengan Taiwan, Korut dengan Korsel, bahkan Tiongkok dengan Amerika. Pertanyaannya sederhana, bagaimana posisi Indonesia? Siapa pemimpin ke depan yang memiliki pengetahuan, wawasan, kompetensi menghadapi geostrategi, geopolitik, dan potensi perang dunia ketiga? Saya kira satu-satunya tokoh di Republik ini adalah Pak Prabowo yang memiliki kemampuan menghadapi agar Indonesia tetap aman, tetap stabil, tetap bisa berdialog, berdiskusi dengan dunia
tapi tawaran menjadi capres Ganjar Pranowo, itu betulkah Pak Riza? Tidak betul, itu sudah kita klarifikasi, saya juga sudah koreksi. Kan ditanya ketika Pak Jokowi ditanya siapa saja disebut satu-satu, Mas Sandi, Mas Erik, siapa lagi, Caimin, Ridwan Kamil, Erlangga, siapa lagi. Terakhir kan wartawan tanya, Pak kan? Prabowo? Pak Prabowo kan dijawab, ya Pak Prabowo nanti akan ketemu cawapresnya. Ya, jadi nanti Pak Prabowo akan ketemu cawapresnya segera, kan itu jawaban Pak Jokowi. Artinya bukan Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar, tapi Pak Prabowo akan segera ketemu cawapresnya. Artinya posisi Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebagai capres. Artinya itu dari juga Gerindra kami sendiri? mengartikan ya Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres. Gerindra sendiri artinya melihat ini hal yang tidak mungkin begitu ya ketika diduetkan dengan seorang Ganjar Pranowo, sekalipun publik saat ini banyak sekali yang kemudian membahas antara duet Ganjar Prabowo ini, Pak Riza. Yang pertama ya kami menghormati PDIP telah memutuskan mengusung Pak Ganjar. Yang kedua, kami sendiri di internal Gerindra sudah jauh-jauh tahun lalu Agustus memutuskan mengusung, mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres Partai Gerindra. Hingga hari ini tidak berubah, bahkan semakin kuat, semakin solid, semakin mantap, semakin yakin. Kemudian yang ketiga, memang belakangan banyak masyarakat yang ingin Gerindra bersama PDIP bisa berkoalisi kembali seperti tahun 2029. Nah, pertanyaan, ada yang ingin Prabowo Ganjar, ada yang Ganjar Prabowo. Kalau itu diduetkan, saya kira publik tahu. Kira-kira yang lebih pantas, lebih mantep, apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Tidak bermaksud lain, saya kira jawaban publik tentu Prabowo Ganjar. Dan publik dan survei, nanti Mas Adi bisa menjelaskan, juga sudah membuktikan Prabowo Ganjar hasilnya baik. Tapi kami menghormati pada kesempatan ke depan ini kita akan berkompetisi secara sehat, secara damai, secara baik. Dan Partai Gerindra sudah bersepakat, sudah memutuskan berkoalisi dengan PKB. Dan ya Partai PKB, Partai Religius, Gerindra, Partai Nasionalis, saya kira ini satu yang baik, satu yang solid, nasionalis dengan religius. Insya Allah nanti Pak Prabowo dengan Caimin akan segera memutuskan pasangan yang akan diusung bersama Partai Gerindra dengan Partai PKB. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan berkoalisi dengan partai lain yang belum berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Oke, dari Gerindra, Prabowo tetap capres begitu ya? Tentu. Pak Riza, dan kami nanti juga akan tentunya meminta tanggapan ataupun juga pandangan dari pengamat politik Mas Adi Prayitno yang sudah kami hadirkan, tetapi usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.